Halo semuanya, Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusince Afrilia Hana Atajawa dengan NIM 2461201400058. Saya dari jurusan Manajemen Retail kelas EAA. Pada kali ini saya akan mempresentasikan satu materi, namun sebelumnya mohon izin kepada Miss Nikade Nita Noviani Pande, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja kita masuk kepada materi, yaitu yang berjudul diksi atau pilihan kata. Diksi. Diksi adalah satu pilihan kata yang dimana mempunyai arti kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Pilihan kata merupakan satu unsur yang sangat penting, baik yang kita gunakan dalam dunia kerja maupun yang kita tuturkan di hari-hari kita. Namun, dalam memilih kata yang setepat-tepatnya untuk menyatakan suatu maksud, kita tidak dapat lari daripada kamus, yang artinya setiap kata yang kita perlukan atau yang kita gunakan pastinya tidak pernah lari jauh dari apa yang telah tertulis dalam kamus tersebut. Syarat-syarat pemilihan kata. Yang pertama, makna denotatif dan konotatif. Yang kedua, makna umum dan makna khusus. Dan yang ketiga, sinonim. Dan yang keempat, kata ilmiah dan kata populer. Yang pertama, makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Nah, contoh katanya yaitu makan atau minum dan lain sebagainya. Ini bermakna memasukkan sesuatu ke mulut, dikunyah atau diminum, diseguhkan ataupun ditelan. Yang kedua, makna konotatif adalah makna asosiatif yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Jadi, makna konotatif selalu berubah dari zaman ke zaman. Nah, contohnya seperti misalnya kamar kecil dapat bermakna konotatif atau jamban. Makna umum dan makna khusus. Kata umum adalah kata yang acuannya lebih luas. Kata khusus adalah kata yang acuannya lebih sempit atau khusus. Sinonim. Ini adalah yang ketiga. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama tapi bentuknya berlainan. Misalnya kata cermat dan kata cerdik. Kata ilmiah dan kata populer. Nah, kata ilmiah merupakan kata-kata logis dari bahasa asing yang tepat dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kata populer adalah kata yang biasa digunakan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat umum. Kata serapan. Kata serapan adalah suatu kata yang diserap dari bahasa lain. Hanya saja tetap berdasarkan kepada kaidah bahasa penerima atau kata yang diadopsi dalam bahasa asing yang sesuai dari EYD. Nah, kita masuk pada golongan kata serapan. Yang pertama, kata serapan dari bahasa Jawa. Yang kedua, kata serapan dari bahasa Sanskerta. Ketiga, kata serapan dari bahasa Inggris. Keempat, kata serapan dari bahasa Arab. Kelima, kata serapan dari bahasa Belanda. Keenam, kata serapan dari bahasa Portugis. Dan ketujuh, kata serapan dari bahasa Hokkien atau Tiongkok. Makna konotatif. Yang pertama, buah bibir. Kedua, keras kepala. Ketiga, tangan kanan. Keempat, anak emas. Kelima, jeriji besi. Yang keenam, berlapang dada. Ketujuh, buah tangan. Kedelapan, sapi perah. Kesembilan, kambing hitam. Kesepuluh, gantung raket. Dan yang ke-11, gulung tikar. Makna denotatif.
Buah bibir artinya bahan pembicaraan. Keras kepala yang berarti tidak menuruti nasihat orang. Yang ketiga, tangan kanan atau orang kepercayaan. Yang keempat, anak emas atau anak yang paling disayang, misalnya di dalam keluarga ataupun di dunia luar. Yang kelima, jeruji besi atau penjara. Keenam, berlapang dada atau kita tabah. Yang ketujuh, buah tangan, yaitu oleh-oleh. Yang kedelapan, sapi perah atau orang yang dimanfaatkan. Kesembilan, kambing hitam atau orang yang disalahkan. Yang ke-10, gantung raket, yaitu pensiun. Dan yang ke-11, gulung tikar atau bangkrut. Misalnya latihan, kita ambil di dunia kampus saja. Misalnya kata umumnya itu adalah Kampus Institut Desain dan Bisnis Bali. Jadi kata khususnya atau jawaban dari kata khusus tersebut yaitu rektor yang ada di dalam kampus tersebut, wakil rektor, kaprodi, mahasiswa, dosen, tenaga kerja, gedung tersendiri atau UKM ataupun BEM. Nah, kita masuk pada materi yang selanjutnya yaitu kata ilmiah. Kata ilmiah yaitu analogi, final, diskriminasi, prediksi, kontradiksi, anarki, biodata, bibliografi. Yang kedua, kata populer, yaitu yang pertama kiasan, kedua akhir, ketiga perbedaan, keempat perlakuan, kelima pertentangan, keenam kekacauan, ketujuh biografi singkat, kedelapan daftar pustaka. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang dari pilihan kata yang dari slide tersebut tadi yang sebelumnya. Kita masuk kepada latihannya, yaitu pendidikan aspek atau bahasa. Alat merupakan yang penting, cukup, khususnya, dalam, segala, kehidupan, dalam. Yang jawabannya, bahasa merupakan alat yang cukup penting dalam segala aspek kehidupan, khususnya dalam pendidikan. Lanjut lagi, pendidikan, aspek, bahasa, alat merupakan yang penting, cukup, khususnya dalam segala kehidupan, dalam. Jawabannya, bahasa merupakan alat yang cukup penting dalam segala aspek kehidupan, khususnya dalam pendidikan. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan, yang dimana diksi adalah ketetapan pemilihan kata dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan yang memahami, mengetahui, menguasai, dan penggunaan kata yang aktif dan efektif kepada pembaca dan pendengarnya. Jadi intinya kita harus pintar-pintar dalam pemilihan kata sebelum kita mengeluarkan atau sebelum kita menggunakan kata tersebut. Terima kasih.